Kita sering dengar ada yang namanya surga dan neraka. Sebagian orang percaya dan sebagian tidak percaya. Sebagian orang yang mengaku Islam mengatakan, kenapa orang-orang itu cerita tentang ada surga, ada neraka, ada bidadari, emangnya sudah pernah ke sana? Ya, Allah nggak butuh dengan pengakuan manusia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Kiamat tetap akan terjadi, surga dan neraka ada, nyata. Karena tidak mungkin orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak melaksanakan perintah dibiarkan begitu saja setelah kematian datang. Gak mungkin. Mereka harus diadili. Dan kita tahu kita tidak suka dengan penjahat yang tidak diadili. Kalau kita sebagai manusia tidak suka, tidak menginginkan penjahat-penjahat itu pergi dari dunia tanpa ada keadilan, maka Allah akan tegakkan keadilan. Neraka itu ada. Allah ceritakan dalam Al-Quranul Azim beberapa angan-angan penghuni neraka, agar kita sekarang yang hidup tidak salah memilih untuk menjadi penghuni neraka atau menjadi penghuni surga. Iya, menjadi penghuni surga capek, jemaah. Sekarang capek. Orang yang mau sukses di dunia capek, lelah. Siap dia berkeringat, siap dia dijemur untuk mendapatkan kesuksesan dunia. Masa surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, engkau nggak boleh capek? Masuk neraka mudah, nggak perlu capek-capek engkau masuk neraka. Engkau ikuti nafsu, bisikan jiwamu yang senantiasa membisikkan kepada keburukan, sampai ke neraka. Ada 4 angan-angan penghuni neraka yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Azim. Yang pertama di surat Al-Mu'minun, Allah berfirman di ayat 106, 107 sampai 109. Mereka mengatakan, qalu rabbana, wahai Rabb kami, ghalabat alaina syiqwatuna, kita tatkala hidup di dunia kita dikalahkan oleh nafsu kita, kita dikalahkan oleh angan-angan kita di dunia ini. Wa kunna qauman dhalin, kami termasuk orang-orang yang tersesat, ya Allah. Kami minta maaf, ya Allah. Pada saat itu minta maaf. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari api neraka. Fa in ud'na fa inna zalimun, kami tidak akan lagi mengulangi kesalahan kami. Kalau kami mengulangi lagi, berarti kami termasuk orang-orang yang zalim. Mereka minta dikeluarkan dari api neraka. Mereka ingin memperbaiki kesalahan mereka. Mungkin kalau di penjara dunia, mungkin di penjara dunia ada remisi, bahkan ada yang dikeluarkan karena kelihatan sakit-sakitan dia di penjara, keluar sudah biar dia mati. Iya, itu di dunia. Penghuni neraka yang merupakan penghuni neraka, Allah katakan kepada mereka, qala khsa'u fiha wa la tukallimun, kalian tinggallah di dalam sana, hina dia, jangan ngomong sama aku. Innahu kana fariqun min ibadi yaqulun, kalian ingat, kata Allah, dulu tatkala di dunia ada hamba-hambaku yang kerjanya senantiasa berdoa mengatakan, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkau tahu ada hamba-hambaku yang mengatakan, wahai Rabb kami beriman, kasihi kami, ampuni kami, engkau sebaik-baiknya yang mengasihi, ya Allah. Fattakhadtumuhum sikhriyan, engkau jadikan mereka bahan olok-olokan.
sholat, ibadah, sok suci. Ya kalian lakukan itu di dunia. Sekarang kalian minta keluar dari neraka. Gak ada cerita. Lalu Allah katakan, wa kuntum minhum tadhakun fattakhadtuhum sikhriyan hatta insaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Kalian jadikan mereka bahan-bahan olokan sampai kalian lupa dengan peringatan-peringatan. Kalian tertawa-tawa melihat orang-orang saleh dianggap orang-orang yang terbelakang. Itu angan-angan yang pertama mereka minta keluar. Angan-angan yang kedua, Allah sebutkan di surat Az-Zukhruf. Ya, di ayat 77. Ketika mereka dilarang ngomong sama Allah, Allah sudah tidak mau lagi mendengar dari mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka cari jalan lain. Mereka memanggil penjaga neraka jahanam. Siapa penjaga neraka jahanam? Malik. Allah katakan, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ya, mereka bertawassul dengan Malik. Mereka punya satu permohonan, wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu agar dia mematikan kita. Mereka nggak bisa keluar dari neraka, mereka minta mati, jamaah. Capek disiksa, lelah disiksa, kekal selama-lamanya. Sudah mintakan kepada Allah, kepada Tuhanmu agar Allah mematikan kami. Dan kita tahu, ketika orang sakit, dia berharap mati. Dan penghuni neraka minta mati. Itu yang kedua. Apakah Malik kemudian menyampaikan kepada Allah tentang permintaan penghuni neraka? La. Malik mendiamkan penghuni neraka. Di beberapa tafsir disebutkan 1000 tahun dibiarkan tidak dijawab. Terus minta, ya Malik, ya Malik, ya Malik, lihat di alaina rabbuk. Setelah 1000 tahun Malik mengatakan, qala innakum makifun. Kalian gak akan kemana-mana. Kalian akan tetap ada di siksa itu. Kenapa? Malik mengatakan, laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kami telah datang kepada kalian dengan kebenaran. Allah turunkan Al-Quran, tapi kebanyakan kalian benci dengan kebenaran. Nggak suka dengan kebenaran, jemaah. Kita juga disuruh berat. Maka tolong Al-Quran yang Allah turunkan diikuti. Tapi mereka tidak akan mati. Apa yang mereka lakukan? Maka mereka berusaha lagi. Berbicara dengan penjaga-penjaga neraka. Secara umum, mereka punya satu permohonan sudah. Diringankan azabnya. Azab teringan di neraka itu, jemaah. Seorang yang pakai sandal atau sepatu dari api neraka yang otaknya mendidih, jemaah. Itu yang paling ringan. Keluar gak ada ceritanya. Bagi orang-orang kafir yang sudah divonis masuk neraka. Maka mereka minta keringanan. Mereka berkata kepada penjaga-penjaga neraka. Allah ceritakan di surat Ghafir ayat 49. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Mereka berkata, mintakan kepada Tuhan kalian supaya diringankan azab buat kami 1 hari saja. Wah, jemaah. 1 hari saja. Nggak ada. Dan ada satu lagi angan-angan mereka. Mereka tidak lagi memohon kepada Allah. Tidak lagi bertawassul dengan malaikat-malaikat penjaga neraka. Yang mereka lakukan adalah meminta kepada penghuni surga. Allah menceritakan di surat Al-A'raf
Di ayat 51 Allah mengatakan, wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Mereka mengatakan, mereka memanggil, wahai penghuni surga, wahai penghuni surga, tolong berikan kepada kami seteguk air berikan kepada kami, atau apa saja dari rezeki yang diberikan kepada kalian. Udah, mereka tidak berharap lagi untuk keluar, karena mereka tahu tidak mungkin keluar. Mereka tidak berharap lagi untuk mati, karena mereka akan kekal dan abadi. Mereka juga tidak berharap diringankan. Mereka minta kepada penghuni surga, tolong kasih air kami, atau apa saja yang Allah rizkikan kepada kalian. Apa jawab penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Maka jamaah rahimakumullah, kita berada di pertengahan bulan Rajab. Setelah bulan Rajab kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban kita akan masuk ke bulan Ramadan. Tolong persiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Berusahalah untuk menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya. Ingat, semua fasilitas yang ada di diri kita, jari-jari kita, kedua mata kita, lisan yang Anda gunakan untuk berbicara, itu fasilitas bukan dari tempat kerja kita, jamaah. Itu fasilitas dari pencipta kita. Dan Allah tidak minta banyak sama kita. Salat 5 waktu Allah minta. Tauhidkan Allah, jangan melakukan kesyirikan. Puasa, zakat, umroh, haji, dan perintah-perintah Allah lainnya. Ingat, semua fasilitas itu dari Allah, bukan dari tempat kita kerja. Kalau engkau tidak menghargai dirimu, akan datang suatu hari 4 angan-angan itu engkau panjatkan.